warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKL Kuliah Kerja Lapang nomor 23. Kami dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung akan memaparkan dan menjelaskan tentang apa itu smart farming, precision agriculture, dan penerapannya pada pengolahan ikan lele. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Zulkarnain. Di sebelah saya ada Mega Mailinda Lufiani. Saya Nanda Pardani. Oke, langsung saja kita menuju videonya. Cekidot. Smart farming merupakan metode pertanian cerdas dengan menggunakan teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan mendesak para petani dalam meningkatkan produksi dan mencapai swasembada pertanian. Teknologi yang digunakan dalam smart farming diantaranya agri-drone sprayer atau drone penyemprot pestisida dan pupuk cair, drone surveillance atau drone untuk pemetaan lahan, serta soil and water sensor atau sensor tanah dan cuaca. Terdapat beberapa keuntungan dari smart farming, diantaranya yaitu dapat meningkatkan efisiensi, pengurangan dampak lingkungan, dan pengurangan cedera kerja. Selain itu, smart farming juga menggunakan model matematika untuk menganalisa data hasil panen sebelumnya, cuaca, kandungan kimiawi, kondisi daun, dan biomasa. Seorang petani dapat memprediksi hasil pertanian dengan bantuan sistem pakar, dapat memperoleh informasi upaya apa yang harus dilakukan berikutnya. Melalui prediksi semacam ini, para petani akan tahu apa yang akan ditanam, di mana, dan kapan untuk mencapai hasil panen yang maksimal. Revolusi 4.0 pada bidang pertanian menerapkan metode smart farming precision agriculture, yang secara garis besar metode ini terbagi menjadi dua garis besar, yaitu smart farming dan precision agriculture. Smart farming atau pertanian pintar yaitu penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi, contohnya tablet dan handphone. Dalam pengumpulan informasi, contohnya ada status hara tanah, kelembapan udara, dan kondisi cuaca yang diperoleh dari perangkat yang ditanamkan pada lahan pertanian. Precision agriculture atau pertanian presisi lebih kepada penggunaan input berupa pestisida dan pupuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian pupuk dan pestisida sesuai dengan kebutuhan akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah, optimalisasi penggunaan input, dan saving cost. Oke, kemudian ada 3 aspek dalam smart farming. Yang pertama adalah menemukan apa yang terjadi dalam lahan. Kemudian yang kedua, memutuskan apa yang dilakukan untuk itu. Dan 3, memberi perlakukan pada area tergantung pada keputusan yang dibuat. Seperti contohnya tanaman dan sifat tanah yang tidak hanya bervariasi terhadap jarak dan kedalaman, tetapi juga terhadap waktu. Kemudian, precision farming atau juga disebut smart farming melakukan pengumpulan sampel tanah dan tanaman untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana variasi kondisi di lahan.
teknologi smart farming dapat digunakan dalam semua aspek, baik siklus produksi tanaman dari operasi pratanam sampai ke pemanenan. Teknologi tersebut sekarang tersedia atau akan segera ada untuk memperbaiki pengujian tanah atau soil testing, kemudian ada pengolahan tanah atau tillage, kemudian penanaman atau planting, pemupukan atau fertilizing, pemberantasan gulma atau spraying, pemanduan tanaman atau crop scouting, dan pemanenan atau harvesting. Contoh penerapan teknologi smart farming adalah seperti agri drone sprayer seperti yang sudah dipaparkan tadi. Ada drone sprayer, ada drone surveillance, dan ada soil and water sensor. Oke, selanjutnya akan dipaparkan tentang penerapan smart farming pada pengolahan ikan lele. Untuk itu, let's go, check it out. Smart farming pada pengolahan ikan, khususnya ikan lele sendiri, itu dapat dibuat berbagai macam olahan. Berikut adalah macam-macam contoh dari pengolahan ikan lele. Yang pertama yaitu ada abon ikan lele. Kedua ada kerupuk kulit lele. Ketiga ada bakso lele. Yang keempat ada nugget dari lele. Yang kelima ada kaki naga lele. Yang keenam ada kerupuk kepala lele. Yang ketujuh ada dendeng lele. Kedelapan ada steak lele. 9 ada gelatin lele. Oke, selanjutnya akan dipaparkan tentang penerapan smart farming pada pengolahan ikan lele. Untuk itu, let's go, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna, saya adalah Ketua Koplasar Erwina. Kami beralamat di Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Prinsewu. Sejarah mengenai berdirinya Erwina, kita berdiri pada tahun 2011. Kenapa kami memilih produk olahan ikan? Karena di desa kami, tepatnya di Desa Pagelaran, adalah merupakan sentral ikan. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang alur proses pembuatan abon. Bahan yang kita utamakan adalah bahan baku lele. Bahan baku lele yang kita gunakan adalah ukuran yang 1 kilo ke atas. Setelah kita memilih bahan baku, proses selanjutnya adalah pemiletan. Pertama-tama ikan lele kita belah bagian kepala, kemudian sirip bagian atas kita sayat dengan menggunakan gunting, seterusnya sirip bagian bawah juga demikian. Kemudian kita tarik dengan tang. Tujuannya di sini pemiletan adalah untuk memisahkan kulit dengan daging. Setelah ikan kita pilet, kita pisahkan kulit dengan daging. Ikan kita bersihkan dengan air mengalir. Setelah itu kita tiriskan. Selanjutnya kita akan melakukan pengukusan. Pengukusan daging lele ini kurang lebih selama 30-40 menit. Dalam pengukusan ini kita diamkan selama semalam. Tujuannya agar kadar air yang berada di dalam daging lele itu akan benar-benar tuntas. Setelah melalui proses pengukusan, ikan yang telah kita diamkan selama semalam baru kemudian kita cabik. Tujuannya pencabikan adalah untuk memisahkan daging dengan duri. Kemudian kita melakukan proses pembumbuan. Di sini bumbu-bumbu yang kita butuhkan adalah bawang putih, bawang merah, lengkuas, serai, salam, santan, ketumbar, garam, gula putih, dan gula merah. Semua bumbu dihaluskan, kemudian kita campurkan dengan daging yang telah dicabik. Ikan yang telah dicampur dengan bumbu tadi, mula-mula kita sangrai kurang lebih 5 menit. Tujuan penyangraian ini adalah untuk mengurangi kadar air sebelum kita melakukan proses penggorengan. Setelah kita sangrai, baru kita melakukan proses penggorengan. Penggorengan ini kurang lebih selama 25 menit
Proses penggorengan ini kita aduk terus-menerus sampai abon benar-benar berwarna merah kecoklatan. Kemudian untuk memisahkan abon dengan minyak, kita menggunakan alat spinner. Tujuannya spinner ini adalah untuk memisahkan minyak dengan abon. Setelah abon kita spinner, benar-benar tuntas tidak ada minyaknya, kita siap untuk packaging. Kita menggunakan kemasan aluminium foil, paper aluminium foil yang sudah ada cap Erwinanya. Kemudian kita menggunakan hand sealer biasa dan abon siap untuk dipasarkan. Jadi ada perbandingan dan kesimpulan pada video ini, yaitu yang pertama, penerapan smart farming di Indonesia ini khususnya pengolahan ikan lele masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Namun smart farming di sini itu lebih ditekankan pada pengolahan dan hasil ikan lele yang bermacam-macam. Kemudian dalam pengolahan dapat meningkatkan nilai jual dari pengolahan